Selamat datang di channel Dere Production kembali ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan mencoba membuat sebuah kuis online ya. Kalau kemarin pernah saya buat video tentang membuat kuis menggunakan kahol.com, maka kali ini kita akan membuat kuis online menggunakan quizizz.com. Langsung saja teman-teman, kita buka browser kita. Langkah pertama jelas, kalian harus login dulu ke dalam email kalian dalam browser kalian. Di sini saya menggunakan Firefox. Kemudian kalau kalian sudah login email, kalian tinggal membuka alamatnya, yaitu quizizz.com. Ini alamatnya teman-teman. Enter. Nah, ini tampilan quizizz.com-nya. Oh ya, sebelumnya saya logout dulu ya, karena saya pernah login di sini. Saya logout dulu teman-teman, keluar. Ya, biar nanti sama dengan tampilan teman-teman ketika mencoba di rumah. Ya, oke. Nanti tampilan awal quizizz.com seperti ini. Nah, ini tampilan awalnya. Dia hampir sama layout posisinya dengan Kahoot ya. Seperti ini. Kemudian kita langsung saja untuk mendaftar dalam quiz.com tadi, quizizz.com. Kita harus buka email dulu. Syaratnya untuk mempercepat dalam proses registrasi atau sign up. Kita klik di sini menu sign up ya. Oke. Kemudian kita klik di sini sign up with Google. Jadi login berdasarkan email aktif di browser kita. Kita klik. Oke, dia akan loading sinkron. Kemudian belum sinkron, kita akan memilih dulu emailnya. Saya menggunakan email Jalunus ya. Teman-teman bisa menyelesaikan. Nah, tampilannya seperti ini. Kayaknya dia prosesnya lebih cepat ya dibandingkan dengan menggunakan Kahoot. Kalau saya bandingkan nih dengan kecepatan akses IndiHome yang sama, lebih cepat Quizizz. Kemudian kita akan pilih add a school tentunya untuk sekolah. Saya sebagai teacher ya, jangan student, kita sebagai teacher. Nanti siswa beda lagi. Oke. Nah, ini tampilan dari Quizizz. Menurut saya simple tapi komplit, tapi mudah digunakan. Kalau Kahoot sedikit menunya, tapi banyak tampilan-tampilan menu-menu yang lain ya. Jadi agak ribet, rame banget webnya. Nah, kalau ini dia lebih simpel kelihatan. Oke, kita akan coba langsung saja teman-temannya. Saya bahas ini dulu deh. Ini ada My Quiz. My Quiz ini fungsinya adalah untuk menampilkan kuis yang pernah kita buat, akan tampil di sini. Report ini tampilannya menampilkan nilai-nilai atau hasil kuis yang pernah dikerjakan oleh siswa kita. Kalau kelas, nah ini kelas ini yang paling unik teman-teman. Kelas ini adalah kita bisa membuat sebuah kelas. Misalkan saya kalau di SMK, di sini saya akan membuat kelas 2 multimedia atau kelas 3 multimedia. Jadi kita bisa membuat kelas seperti Google Classroom ya. Kok seperti iya, karena memang Quizizz ini sudah kerjasama dengan Google Classroom, sehingga kita bisa mensinkron. Di sini ada menu connect Google Classroom. Kita bisa sinkron quiz kita dengan Google Classroom. Jadi kelas yang di dalam Google Classroom kita bisa panggil ke dalam Quizizz, dan Quizizz pun bisa dipakai oleh Google Classroom. Jadi saling sinkron. Itu yang membedakan antara Quizizz dengan Kahoot. Kalau yang Kahoot.com tidak ada. Ya, saat ini belum kerjasama mungkin ya. Jadi menurut saya ini akan sangat recommended. Kemudian ada collection. Collection ini adalah kalau misalkan kita lihat, karena di dalam Quizizz ini kita bisa melihat ribuan quiz-quiz yang pernah dibuat oleh akun-akun quiz. Kita bisa ambil comot mereka punya quiz dan masuk ke dalam collection kita. Kalau untuk memes ya, di sini adalah memes tampilan seperti ya lucu-lucuan lah. Misalkan kalau dia jawabnya benar, nanti ada gambar apa ya. Kalau istilah meme mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi. Settingan, layout, dan lainnya nggak usah dijelasin ya. Kemudian My Quiz, kita langsung klik My Quiz. Atau kita bisa langsung create a new quiz untuk membuat sebuah quiz baru. Oke, langsung saja. Nama quiznya apa? Misalkan quiz kecil aja deh. Quiz 1 matematika ya, buat latihan aja teman-teman ya. Pilih di sini choose relevant subjeknya apa. Kuis kita ini relevan dengan bidang apa, matematik misalkan ya. Bisa klik more, masih banyak nih. Atau kalau misalkan nggak ada di sini, pilih aja order ya. Kemudian klik next. Nah, add your first question. Jadi kita bisa ambil dari yang sudah ada menggunakan teleport from the quiz library. Nanti akan saya jelasin lebih jauh ya. Kita pilih dulu write your own ya. Oke. Tampilannya akan seperti ini. Kita diminta untuk memilih jenis soalnya. Nah, ini teman-teman bedanya lagi dengan Kahoot nih. Di sini kayaknya masih belum ada premiumnya. Kayaknya semua bisa digunakan deh. Kalau di Kahoot kan yang lainnya disediain ya, bagus, tapi kita harus beli kan. Nah, kalau ini gratis ya, masih gratis sementara ini.
Kita coba yang dulu multiple choice untuk pilihan ganda ya. Kita klik. Nah, tampilnya seperti ini teman-teman. Di sebelah kanannya adalah tampilan user. Kalau dia buka di handphone, tampilannya seperti yang ada di sebelah kanan. Dan ini area kerja pembuatan soal kita. Nah, kita akan coba membuat soal pertama. Misalkan, berapakah hasil dari sebentar teman-teman, saya mau jelasin apa lagi ya. Oh ya, kalau yang di Kahoot dulu ya, di Kahoot itu kan dibatasi hanya 92 karakter kan. Nah, kalau di Quizzes tidak teman-teman, kita bisa membuat soal sepanjang ya, maksudnya lebih panjang daripada Kahoot, karena kalau saya lihat di sini nggak dibatasi deh untuk jumlah karakternya ya. Jadi kita bebas menggunakan karakter-karakter atau panjang dan pendeknya soal. Oke, kita lanjutkan. Soalnya, berapakah hasil penjumlahan dari 2 ditambah 2 sama dengan, misalkan begini soalnya ya. Misalkan hasilnya, kita tinggal klik aja di answer option 1, pilihannya misalkan 3 hasilnya atau 4, di sini 6. Nah, di sini misalkan 10 ya. Nah, kalau ingin menambah, klik di sini menu add answer option. Kita bisa ketik di sini 34. Nah, bedanya lagi kalau di Kahoot itu cuma 4 pilihan, tapi kalau di Quizzes kita bisa sampai 5. Ya, bisa sampai 5 nih. Kalau mau ke 6 nggak bisa ya teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian apa lagi yang perlu disetting? Oh, sabar. Yang perlu disetting bagian ini teman-teman. Second. Jadi waktu dia mengerjakan soalnya berapa detik ya. Kita buat aja 10 detik lah ya. Kalau sudah, kita tekan tombol save. Oh, ada yang kelupaan ya, kita belum memilih jawaban yang benar teman-teman, jangan dilupakan. Kita misalkan jawabannya 4, maka teman-teman klik pada pilihan ini, cek ya, kalau warna hijau itu berarti jawaban yang benar. Kemudian kita klik tombol save. Soal pertama sudah jadi teman-teman. Ingin membuat soal kedua, kita bisa klik di sini new question, atau bisa klik icon-icon jenis quiz yang ada di sini. Kita pilih new question aja. Kita pilih yang bentuknya checkbox ya. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, checkbox yang ada di Quizzes sama di Kahoot berbeda. Kalau yang Kahoot tuh checkbox itu kan memilih jawaban bisa lebih daripada 1. Nah, kalau misalnya jawabannya ada 2, kemudian dia pilih salah satunya, maka di Kahoot dianggap benar. Sedangkan kalau di Quizzes tidak ya. Jika ada 2 jawaban, dia memilih salah satu tetap dianggap salah. Dia harus memilih 2 jawaban yang benar baru dikatakan dia benar. Itulah bedanya. Misalkan pertanyaan kedua ini apa ya? Kita agak menyimpang, nggak apa-apa ya teman-teman. Saya sudah kehabisan ide nih buat soalnya. Misalkan, siapakah presiden Indonesia saat ini? Nah, misalkan jawabannya di sini Joko Widodo ya. Di sini misalkan Pak Jokowi. Misalkan ini Soeharto. Misalkan di sini Megawati. Ya, jadi kalau misalkan dia memilih Pak Joko Widodo benar, jika dia memilih Pak Jokowi juga benar. Jadi kalau dia memilih 2 jawaban ini dikatakan benar. Misalkan seperti teman-teman, ini agak menyimpang kuisnya ya. Soalnya saya sudah kehabisan ide, jadi nggak apa-apa dulu, ini dulu untuk opsionalnya. Kita klik tentukan dulu waktunya, misalkan 10 detik, kemudian kita tekan tombol save. Nah, kita sudah memiliki 2 soal ya. Kemudian kita coba lagi soal ketiga ya, new question. Checkboxnya sudah, yang ini fill in the blank. Ini jenis soalnya agak unik ya. Di sini soalnya kita bisa membuat soal isian, misalkan simbol penjumlahan adalah, misalkan begitu ya. Nah, titik-titik kan biasa begitu teman-teman. Nah, titik-titiknya kita bisa menggunakan ini ya, tekan shift tahan, kemudian ketik kurang di keyboard ya, shift tahan kurang ya, underscore ya, kalau istilahnya di komputer. Nah, kemudian answer, jawabannya ini ya. Kalau dia ketik tanda plus berarti itu benar ya, atau misalkan simbol yang lain ya, misalkan apa, tapi kalau misalkan jawabannya hanya plus aja berarti
oke lah. Ibaratnya seperti tadi ya, ketika dia menjawab Pak Jokowi benar, ketika dia jawab Joko Widodo benar gitu loh. Jadi itu yang dimaksud dengan alternatif seperti itu. Tapi kalau nggak ada alternatif dan memang harus simbolnya plus, maka plus aja udah cukup ya. Kemudian kita tentukan durasinya 5 detik, kemudian save. Nah, soal nomor 3 sudah jadi ya. Kita buat satu lagi teman-teman ya, karena ada yang ingin saya jelasin, new question. Kita pilih multiple choice. Nah, misalkan di sini adalah soal yang membutuhkan istilahnya function matematika ya, misalkan pangkat dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menggunakan, kalau pangkat di sini ada subscript, superscript ya. Ini kita bisa gunakan ya. Tapi kalau yang lebih detail lagi, di sini ada match ya, add match equation ya. Nah, ini kita bisa gunakan ini teman-teman. Ini saya nggak begitu paham ya, matematika saya juga kurang. Misalkan gini, kita ingin ketik akar dari ya, kita klik ini dulu. Oke, misalkan akar dari 25 berapa, spasi ya. Nah, kalau mau ke ini kan, kalau kita ketik dia begini terus ya teman-teman, maka kita bisa pancing dengan kita menekan tombol sebelah kanan di keyboard 1 kali. Oke. Nah, seperti itu ya. Misalkan lagi kita membuat apa ya, misalkan ini nih A per X ya, kita klik. Nah, A nya kita ketik di atas, misalkan 4/2 gitu ya. Terus kalau mau diketik kan begini teman-teman. Nah, biar itu teman-teman pancing lagi dengan tombol keyboard sebelah kanan ditekan 1 kali, atau mau diklik begini juga bisa sih, klik di depannya boleh ya. Ini juga masih bisa diedit. Nah, misalkan apa lagi nih, ini macam-macam teman-temannya, disesuaikan lah. Ini kalau mau ganti Y nya, klik di sampingnya Y, ganti dengan 3, klik di sampingnya X, ganti dengan 4. Nah, misalkan ada apa ya, misalkan begitu ya. Ini insert, kalau udah klik menu insert. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bedanya kalau di Kahoot tidak ada ini fx nya ya. Ya, fungsi ini nggak ada ya. Di dalam add match equation nggak ada. Bahkan di dalam Google Form pun tidak ada ya. Kalau menggunakan Google Classroom, membuat kuis di dalam Google Form, kita nggak bisa menggunakan match equation. Nah, solusinya apa? Bagi kalian yang guru matematika, teman-teman yang guru matematika atau fisika, kimia menggunakan rumus-rumus, gunakanlah quizzes. Ya, jadi kalian bisa kerja seperti kalian kerja di Word. Ada di situ simbol-simbolnya. Oke. Nah, untuk jawabannya saya ngawur aja teman-teman jawabannya. Ya, jawaban ngawur aja, saya nggak, karena soalnya juga agak ngawur ya, teman-teman bisa melihat pilihannya ya, cara memasukkan rumus ya. Misalkan jawabannya lah 12. Oke. Kemudian satu lagi yang mau saya jelasin teman-teman, di sini juga ada gambar yang bisa kita panggil add image, continue ya. Kita bisa memasukkan gambar juga di sini. Ya, misalkan kalau mau gambar, ini juga ada add image juga ada. Ya, bisa memasukkan gambar kalau misalkan teman-teman butuh gambar, kalau tidak ya nggak usah ya. Kemudian kita klik tombol save. Mungkin itu saja yang perlu saya jelasin. Oh ya, satu lagi teman-teman, seperti pada di situs Kahoot, kita bisa membuat soal di Excel secara offline, maka di quizzes pun sama teman-teman. Kita bisa membuat soal secara offline dulu, setelah jadi baru kita upload secara online, yaitu di menu ini teman-teman, import from spreadsheet ya. Ini kita klik, kita download dulu template-nya ya, karena template-nya berbeda dengan yang sebelumnya. Kita save. Nah, template-nya ini teman-teman, kita lihat. Nah, enable editing. Nah, ini template-nya sama ya. Di sini adalah question, maksudnya kolomnya sama. Ini adalah soalnya, misalkan 8 ditambah 1 sama dengan, oke. Jawabannya misalkan question tipenya nih, maksudnya jenis soalnya apa. Ini lebih detail lagi nih. Kalau di Kahoot kan cuma nggak ada pilihan ya. Kalau di sini kan quizzes ada multiple choice tentunya. Jawabannya misalkan 9, pilihan kedua 3, pilihan ketiga 7, 6, dah 4 pilihan aja. Kemudian correct answer. Nah, answer ini adalah jawaban yang benar apa. Tentunya pilihan option 1 yaitu 9 ya. Maka di sini kita ketik 1, pilihan option 1. Time in second adalah durasinya berapa?
Kita bisa pilih di sini 5. Kalau di Kahoot kan kita harus ngetik nih, ini nggak perlu untuk mencegah kesalahan ya. Kita pilih. Oke, yang nggak penting ini teman-teman di blok seperti yang di Kahoot kemarin saya jelasin, di blok barisnya seperti ini. Ya, jangan di blok kayak begini, nanti bakalan salah. Di blok baris 3, 4, 5, 6 yang nggak penting, klik kanan, kemudian teman-teman tekan tombol atau klik atau pada pilihan delete. Dia akan terhapus. Oh, ini juga nomor 3 ya, kita hapus, delete. Nah, sisakan 1. Nah, kalau sudah kita save file, kemudian save. Ini kita close, kita import, kita panggil ya. Klik di sini, drag and drop. Ada di bagian unduhan. Nah, ini Quizzes sample spreadsheet ini. Kita buka. Dia akan masuk ke dalam. Nah, ini. Ya, sudah benar ya teman-teman, sudah bisa masuk. Kita pilih save. Kita pilih ini. Apa nih? Add. Oh, sorry. Jangan ini menambahkan, tapi kita pilih save ya. Oke, kita lihat soalnya di bawah, harusnya masuk ya. Mana dia? Nah, ini sudah masuk question 5 di soal nomor 5. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini untuk skornya. Untuk skornya kayaknya di sini kita nggak bisa setting skornya. Skornya pun juga akan otomatis ya dihitung oleh Quizzes ya. Tapi jangan khawatir kalau jika teman-teman terbiasa menggunakan Google Classroom, ketika dia connect dengan Google Classroom, hasilnya Quizzes misalkan 3000 sekian, maka nanti di Google Classroom dia akan menerjemahkan hasilnya. Maksudnya misalkan 3000 sekian di Quizzes, nanti bisa saja di Classroom 80 atau 100. Ya, jadi di Google Classroom yang akan mengekstrak sendiri rumusnya ya, dibagi rata gitu loh. Jadi untuk nilai ratusan kita nggak perlu ngedit lagi ya. Nanti kita akan coba. Nah, kalau sudah, maka langkah selanjutnya adalah kita bisa klik down ya. Kita klik di sini down, atau kita mau add quiz image dulu untuk timeline-nya kita kasih ya. Saya ulangi ya teman-teman, saya ulangi. Caranya kita klik di sini add image, pilih kasih gambar ya, simbol, misalkan simbolnya apa ya. Ini misalnya kabel aja ya, Inggris, set language-nya Inggris aja. Kalau bahasa Indonesia pilih bahasa Indonesia. Select grade-nya nih untuk kelasnya, misalkan untuk kelas berapa nih, 3 misalkan ya. Ini nggak usah diganti, biarkan ke public, kemudian klik tombol save. Oke, kemudian kita klik di sini menu done, artinya soal sudah selesai. Nah, seperti ini teman-teman jadinya ya. Kalau kita misalkan di Quizzes, kita ke My Quiz. Nah, ini sudah ada namanya quiz matematika. Oh ya, mungkin saya sebelum ngeplay, saya akan ajarin dulu satu, yaitu cara mengambil kuis dari orang punya soal, kemudian masuk ke dalam kuis kita. Jadi kita kayak mencomot-comot begitu cara cepatnya, ya. Caranya begini teman-teman. Coba teman-teman klik dulu kuisnya, ya, kemudian pilih edit, masih bisa diedit ya. Kemudian teman-teman bisa gunakan ini teleport. Ya, kalau orang game tahu ya, teleport itu memindahkan ya, berpindah tempat. Nah, kita bisa cari misalkan di sini kita mau cari kuis apa. Kita ketik matematika. Nah, otomatis kita klik di sini search. Dia akan menampilkan soal-soal yang pernah dikerjakan oleh user-usernya Quizzes yang berhubungan dengan matematika. Misalkan ini. Oh, ini. Ya, oh ini. Soal ini bagus nih, aku mau ambil soal ini. Maka teman-teman cukup klik di sini, arahkan ke kuisnya. Kemudian teman-teman klik di sini tombol add. Oke, sudah. Kalau sudah ya, ini diklik ini ke samping minimize, maka soal tadi sudah masuk ke dalam soal kita menjadi soal 6. Nah, tentunya Quizzes ini sangat mudah ya. Apalagi menurut kabar bahwa Quizzes ini sudah tersedia hampir miliaran soal dari seluruh negara. Jadi kita bisa gunakan, apalagi Indonesia pasti sudah booming ya, banyak yang membuat kuis, termasuk kita. Kalau kita buat kuis seperti ini, kuis kita bisa diakses oleh orang lain di bagian teleport ini. Nah, jadi ini sangat membantu kita jika kita kehabisan ide kayak saya tadi bilang ya. Cuma tadi memang harus saya ketik manual untuk mengajarkan teman-teman tentang jenis kuisnya. Kita bisa mengambil kuis orang lain dengan mencomot dari beberapa kuis. Itu sangat membantu sekali buat guru. Down. Oke, kemudian saya akan jelaskan di My Quiz ya, cara memplaynya dulu. Klik dulu My Quiz, klik kuisnya. Ini ada 3 bagian, ada play live, psych ya, kemudian praktik ya. Ini bahasa Indonesia ya soalnya. Kalau bahasa Indonesia bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya kalau nggak salah ini play live, ini kita bisa play langsung ya.
mungkin hampir sama dengan Kahoot, sistem yang klasik gitu ya, bermain live langsung dalam satu ruangan. Kalau Ossaik ini adalah tugas penugasan, kita bisa memberikan PR ke mereka. Kemudian praktik ini bisa coba langsung, jadi kita bisa coba sebagai guru, kita coba kuis kita seperti ini, seperti itu ya. Oke, kita coba yang play live dulu. Play live. Nah, ini hampir sama dengan Kahoot ya. Kemudian di sini kita bisa memilih kelas ya. Oh ya, mungkin baiknya teman-teman kita buat kelas dulu ya. Kita buat kelas ya biar lebih mantap lagi. Jadi kuis yang kita buat ini kita mau serahkan ke kelas berapa misalkan. Maka kita buat klik di sini menu kelas. Kemudian kita di sini klik create a class. Kita ketik di sini nama kelasnya. Misalkan nama kelasnya multimedia ya. Create class ya, oke. Kemudian di sini ada share this link with your student. Artinya link ini kita copy, ini kita serahkan ke siswa kita agar dia bisa masuk ke dalam kelas yang kita buat. Jadi kita copy aja linknya. Kita bisa kirim melalui WhatsApp ya atau apa ke dia, oke. Nah, anggaplah sekarang statusnya saya sebagai siswa. Ini browser menggunakan Google Chrome ya. Saya login sebagai siswa. Oke, saya login sebagai siswa ya, di sini menggunakan Google Chrome. Kemudian saya mendapatkan linknya tadi, saya paste link yang tadi, saya sebagai siswa, kemudian saya enter. Apa yang terjadi? Dia akan tampil seperti ini, ya. Oke. Ya, oke. Oh, sebentar teman-teman, sebentar ya, ini jangan ini dulu ya. Ini kan saya logout dulu ya, saya keluar dulu karena saya pernah login, jadi saya keluar dulu. Oke, saya ulangi ya teman-teman, paste. Oke, tadi saya ulangi. Oke, nah ini tampilan awal ketika siswa nanti login seperti ini tampilannya ya. Maksudnya saya buat seperti ini biar teman-teman bisa jelasin ke siswanya juga nanti. Tampilan awalnya seperti ini. Ketika link tersebut dibuka, maka sarankan siswa-siswa untuk klik daftar dengan Google ya. Seperti itu. Dia harus login dulu dengan Google-nya. Ini Google-nya, Gmail-nya, ya anggaplah namanya si Putro. Saya sebagai siswa namanya Putro. Kemudian dia harus memilih add school dan dia harus memilih student, jangan teacher. Bilang siswanya pilih student atau tunjukkan aja video ini ke siswa Bapak Ibu, ya. Kemudian up your account detailnya. Dia lahir di bulan apa ya? Misalkan April tanggal 3 di tahun, misalkan dia tahunnya 2000, yang 2020 ya, nggak bisa 2001. Kemudian update, dia jenis kelaminnya misalkan jenis kelamin lagi, ini kelas ya, kelas berapa, 11 misalkan, down. Teman-teman jangan salah paham ya, memang kuisnya nggak nyambung dengan kelasnya, ini kan cuma untuk latihan, nanti disesuaikan. Oke, email orang tua atau wali. Nah, ini disarankan kita bisa mewajibkan ini dan kita bisa tidak mewajibkan. Kita kembali ke kita punya ini ya, halaman untuk guru ya di sini. Nah, ini ada add student. Nah, ini kita bisa mewajibkan sama tidak mewajibkan ya. Harusnya ada di sini. Oke, kita ke sini dulu deh. Nah, ini bisa ini opsional aja. Kita pilih terima undangan. Oh, emailnya berarti ini wajib ya, teman-teman. Coba kita klik edit class detailnya. Nah, ini. Di sini saya memberi centang pada pilihan require student to enter a guardian's email address. Artinya siswa yang mau join ke kelas kita wajib menyertakan email orang tuanya. Tujuannya apa? Ketika nanti siswa mengerjakan soal dan mendapatkan nilai, kita sebagai guru bisa mengirim jawaban tersebut ke email orang tuanya, begitu loh. Jadi makanya di sini diwajibkan dia memasukkan email orang tuanya. Maka kalau teman-teman tidak mau mewajibkan, kan bisa jadi ada orang tua yang tidak punya email ya, masih gaptek, maka ini dihilangkan tanda centangnya sehingga hanya opsional saja. Bisa diisi, bisa tidak. Kita save. Oke, kemudian kita klik ulang ya di sini cara mengambil linknya, klik di tanda plus 3 ini add student, ini kita copy ulang. Ini kita close aja dari sisi siswa. Ini dari sisi siswa ya teman-teman, saya klik di sini, ketik, kemudian saya enter. Nah ini kalau saya terima undangan udah bisa, ya, baik. Oke, dia sudah masuk, ya, sudah masuk.
Kita coba lihat di halaman guru. Kita reverse aja teman-teman. Reverse list, ini ada pilihan. Nah nih, Putro. Putro ini adalah siswa. Ini adalah halamannya si Putro. Sudah masuk. Sekarang kita akan klik quiz kita. Matematika ini. Saya klik. Kita akan coba yang play left dulu. Klasik ya. Klasik itu dia mengerjakan sendiri. Kalau ada 30 orang ditandingi. Kalau tim itu berarti kalau dia punya tim namanya tim mawar dalam satu kelas, terdiri dari atas 3 orang, Ani, Budi, Iwan, maka dia akan mendapatkan satu akun untuk mengerjakan, tapi dikerjakan oleh 3 orang. Ya kalau tes ini, kalau untuk ujian ya, jadi kita pilih yang klasik aja dulu teman-teman, kemudian select. Nah kita akan serahkan ini ke kelas mana? Kelas 10 multimedia misalkan. Ya, nanti kalau misalkan ada 5 kelas di sini akan tampil 5 kelas ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kemudian kita beri judul tugasnya apa ya? Kuisnya misalkan kuis 1 ya. Kemudian ini deskripsinya misalkan kerjakan dengan benar. Kemudian klik next ya. Oke, sudah. Kemudian kita ke bawah. Mungkin yang perlu diperhatikan ini ya teman-teman, ini show answer in game, ini jangan ditunjukkan nilai benarnya ya, tidak usah ditunjukkan. Oke, kemudian yang penting lagi random bit. Oke, nah ini untuk memesnya kita bisa pilih yang ada di sini ya. Nanti saya akan ajarin cara membuat memes biar lebih menarik. Tidak menggunakan yang ini, kadang-kadang ada gambar yang nggak sesuai yang kita mau ya, kita bisa ganti nanti. Nanti kita akan buat setelah ini. Oke, ini nggak usah ya. Maksudnya jangan menampilkan jawaban ya teman-teman. So answer. Ya oke, sudah ini cukup. Kemudian jangan lupa klik di sini assign game. Ya oke, seperti ini. Ini sama seperti yang di Kahoot. Kita tampilkan ini. Ya maka dari sisi siswa akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul jendela kayak begini, suruh dia klik bergabung dengan game. Nah, kemudian siswa itu sudah bisa mengetik namanya atau default dari yang dia daftar, kemudian klik di sini mulai game. Oke, menunggu pemain untuk bergabung permainan. Kenapa? Karena belum di start dari kita, ya. Ini kalau kita start, nah sudah bisa mulai mengerjakan. 2, 1, go. Nah, oke nih, langsung kita kerja nih. Pak Jokowi sama Jokowi Widodo jawab. Ya, oke, dia nggak menampilkan jawaban ya. Berasa ini tampilannya seperti ini ya. 3. Kita jawab saja nih ya, tinggal ditekan-tekan aja. Oke. Ini dari sisi siswa ya, ketik nama kamu. Akan sistem penjumlahannya. Ini dari sisi siswa ya, teman-teman. Oke. Ini yang dari soal tadi kita comot ya. Oke, ini diberi kesempatan, ada jawaban yang salah nih, diberi kesempatan untuk mengulang nih. Kalau enggak ya nggak usah, tetap memilih jawaban tersebut ya. Oke, waktunya udah habis. Oke, ternyata hasilnya udah ketahuan teman-teman. Dari sisi siswa dia benar 3, salah 3. Ya, rata-rata waktunya 5,3 second, garis terpanjangnya 2. Ya, skornya 2160. Dia cuma benar 3 dan salah 3. Ya, kita lihat dari sisi guru. Dari sisi guru udah kelihatan nih. Ini dari sisi guru ya. Kelihatan benar dan salah yang dia pilih di pertanyaan yang mana. Ya, kita bisa lihat di sini question mana. Jadi untuk reportnya juga bagus ya di sini reportnya. Teman-teman bisa klik sendiri, nanti bisa dicoba-coba untuk lihat reportnya. Dan tentunya paling bagus di sini kita bisa mendownload ke dalam format Excel ya. Oke, klik here. Nah ini format Excel, kita oke. Kita lihat hasilnya. Nah ini ya, ini hasilnya
ya. Ini koreknya, ini salah, incorrect, kemudian ini totalnya. Ini bisa kita olah lagi teman-teman ya. Ini jawaban 3 menggunakan rumus yang saya jelasin sebelumnya di video sebelumnya pun bisa ya. Misalkan sama dengan jumlah benarnya mana nih, korek ya. Ini setiap bobot kita kasih nilai misalkan 20. Nah ini hasilnya di rapor dia mendapatkan nilai 60. Ya kita bisa, namanya kalau sudah ke Excel kita bisa otak-atik dengan rumus-rumus yang kita inginkan. Oke teman-teman, mungkin seperti ini dulu ya. Kalau mau kembali bisa klik exit ya, kita exit, kita kembali ke sini, make quiz ya. Reportnya ini kita bisa klik report. Nah ini reportnya teman-teman. Nah ini multimedia reportnya ya. Dia bekerja secara live ya. Hasilnya ini ya. Jadi ini bisa kita lihat hasilnya, kita bisa print juga teman-teman, bisa download, bisa langsung print. Berdasarkan apa? Question summary ya. Nih, jadi reportnya banyak teman-teman nih, reportnya nih. Ya, yang bisa kita bagikan ke orang tua, bisa. Bahkan kalau dia tadi si Putro ini, siswa kita memberikan email, kita langsung bisa ke email to parent. Jadi kita bisa kirim email ke orang tuanya. Kita kirim. Orang tuanya nanti bisa membuka hasil reportnya. Ya, bisa melihat nilainya langsung. Itu sangat bagus banget. Oke teman-teman, kita klik make quiz. Tadi kita klik ini ya, kemudian kita play. Sekarang untuk essay ya, essay ini adalah penugasan. Jadi kita buat PR quiz ini, kita serahkan ke kelas ini untuk menyediakan PR. Caranya gimana? Klik ini, essay. Nah, kemudian di sini kita tentukan batas pengerjaannya ya. Batas pengerjaannya itu dia bisa kerjakan sampai dengan tanggal berapa. Kalau misalkan saya buatnya hari ini tanggal berapa ya, 26 ya di video ini. Kemudian saya di sini kalau di jam saya kan jam 6.16, dia mengerjakan jam 6.30 terakhir hari ini, berarti dia cuma punya waktu 13 menit ya. Jadi jangan juga ya teman-teman, harus kira-kira aja ya. Misalkan dia mengerjakan mulai hari ini dikumpul ya tanggal 28, berarti kasih di sini misalkan 11. Jadi dia punya waktu 5 jam. Terakhir jam 11.30. Lewat dari ini sudah tidak bisa. Oke, kemudian seperti biasa asetnya dikasih kemana? Ke kelas multimedia. Next. Kemudian ini bisa dihilangkan jawabannya ya, kayak tadi off. Kemudian kita pilih di sini assign ya. Oke, ini statusnya udah ada ya di sini bagian report. Ini masih tanda merah, belum ada yang mengerjakan. Ya, nanti kalau kita sudah mengakhiri, ingin diakhiri end game. Kalau kita klik end game, siswa udah nggak bisa ngerjain tuh, walaupun waktunya belum habis. Jadi biar aja lah di sini, ya. Nah ini ada sebuah jendela, ya otomatis langsung ke siswa. Kalau mau nanti siswa ya klik aja lakukan nanti. Kita lihat dari sisi siswa ya. Dari sisi siswa seperti ini, aktivitas terbaru. Ini tadi yang dia sudah kerjakan teman-teman. Ini yang belum dia kerjakan. Ya, kalau dia mengerjakan dia tinggal klik aja seperti tadi awalnya, baru dia mulai game. Caranya sama, ya. Oke, mungkin nggak perlu didemokan yang ini ya, karena pada dasarnya sama ketika dia sudah mengerjakan. Oke, make quiz lagi. Kemudian yang ini untuk yang praktis ya, jadi dia langsung mengerjakan juga kayak tadi, sama dengan play live sih pada dasarnya. Ya, kalau mau dicoba kita klik aja play ya, atau share practice link ya. Jadi kita akan buat link. Tadi kalau yang awalnya kan kita undang ya, kita undang masuk di kuisnya. Kalau ini kita bersifat copy link, jadi linknya kita bisa share baik ke Google Classroom atau ke WhatsApp ya, menggunakan link ini bisa ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja dulu yang bisa saya berikan ke teman-teman. Mungkin nanti untuk video tutorial berikutnya akan saya jelaskan bagaimana cara membuat memes ya di dalam quizzes. Nah, ini mau saya lanjut nih, mau saya sambung, cuma takutnya durasi video ini terlalu panjang ya. Dengan collection ini belum kita bahas, kita akan nanti buat di video berikutnya ya. Silakan teman-teman ikuti dulu tutorial yang tadi saya dari mulai mendaftar sampai membuat kuis, membuat kelas, kemudian mengerjakan bagaimana cara mengerjakannya. Oke. Sampai di sini video tutorialnya. Jangan lupa yang belum like di like, yang belum subscribe silahkan klik menu subscribe, karena itu sebagai motivasi saya untuk semangat terus membuat sebuah video-video tutorial berikutnya ya. Kemudian jangan lupa dibagikan ke teman-teman lain melalui WhatsApp atau apapun video tutorial saya ini, di linknya
Dan kalau bisa jangan di-download manual ya teman-teman. Usahakan nonton online karena itu juga ribet buat saya. Oke, sampai ketemu di tutorial berikutnya, akan kita bahas tentang Google Classroom ya, dan sukses sekali buat teman-teman semua.